Teman-teman pendengar RTI dimanapun berada, apa kabar? Salam sehat. Hadir kembali saya Mina Chandra dalam acara Kring 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 Goes yang akan berbagi wisata di Taiwan. Kita memasuki di bulan November, di akhir November ini dan di akhir tahun 2025. Kira-kira wisata manakah yang cocok untuk kita kunjungi atau yang direkomendasi sehingga teman-teman pada saat datang ke Taiwan bisa menikmati wisata ini ya. Nah, di musim yang dengan udara sejuk atau kadang dingin, tentunya berendam air panas adalah satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah, apakah teman-teman juga memiliki pengalaman yang sama? Dan dari berendam air panas memang benar badan akan terasa capek, lelah, dan kemudian setelah beristirahat akan segar kembali ya. Kemudian menurut beberapa pakar yang juga menyebut bahwa sumber mata air panas ini ada kandungan-kandungan mineral yang juga berkhasiat untuk tubuh. Dan di samping itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena kondisi stamina tubuh orang berbeda-beda. Sehingga pada saat menikmati fasilitas pemandian air panas ini juga wajib diperhatikan. Nah, hari ini dalam acara Goes, Amina akan mengajak teman-teman untuk menikmati dan kita berkunjung ke sumber air panas yang sangat terkenal di bagian utara. Tepatnya ada di kota New Taipei atau di Peitou. Dan tempat ini juga merupakan favorit bagi wisatawan Jepang. Mereka pada saat berkunjung ke Taiwan tidak ketinggalan untuk menyambangi lokasi ini dengan pemandian umum atau juga perorangan untuk mendapatkan fasilitas berendam air panas. Dan hari ini Amina akan berbagi berkaitan dengan kondisi yang ada di Peitou dengan jenis-jenis sumber mata air panas yang berbeda, kemudian juga fasilitas pemandiannya. Lalu juga ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan saat berendam air panas, dan juga yang terpenting adalah sejarah dan juga perkembangan industri dari pemandian air panas ini yang ada di Peitou. Oke, satu persatu akan Amina bagikan di acara Goes di hari ini. Dengan jenis-jenis sumber air panas yang ada di Peitou dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis karena dari sumber mata air panas ini mengandung mineral yaitu belerang atau ada yang menyebut sebagai sulfur yang terbagi dari 3 jenis, belerang putih, belerang hijau, dan belerang besi yang masing-masing memiliki khasiat yang berbeda. Dan di sini Amina tidak berbicara tentang khasiat apa saja yang bisa didapatkan dengan jenis sulfur atau belerang yang berbeda. Dan kita akan melihat wisata yang ada di Peitou dengan fasilitas pemandian yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari pemandian terbuka atau ada yang umum dapat digunakan secara gratis, dan ada juga kolam-kolam yang dangkal yang ditujukan untuk mereka yang berendam kaki, atau juga pancuran untuk berendam tangan, atau ruang perorangan atau ruang pribadi di mana untuk setiap pemandian ini akan menawarkan pengalaman berendam air panas yang berbeda bagi para pengunjung. Dan satu hal yang terus ditekankan biasanya pada saat kita pergi ke tempat pemandian umum atau juga hotel penginapan yang menyediakan pemandian air panas ini, mereka yang juga akan mengumumkan hal-hal yang patut diperhatikan karena setiap kondisi tubuh orang berbeda-beda dan tidak semua orang juga cocok untuk berendam air panas. Nah, inilah yang ditawarkan wisata yang ada di Peitou, pemandian sumber mata air panas. Hari ini Amina akan berbagi juga sejarah singkat berkaitan dengan sumber air panas yang ada di Peitou yang terkenal sejak zaman dulu di zaman pendudukan Jepang, di mana orang Jepang yang juga sangat menyukai pemandian air panas. Dan ada nama-nama tertentu yang ada di Peitou merupakan tempat pemandian air panas ini, dan nama tersebut diberikan oleh orang Jepang berdasarkan dari ciri khas yang ada di tempat pemandian tersebut atau juga khasiat dari kolam pemandian air panas dengan nama seperti Long Nai Tang, Sin Nai Tang, Tien Nai Tang.
Nah, mereka menyebut Tang di sini adalah kolam air. Dan konon tempat ini juga sangat efektif untuk mengobati penyakit kulit atau saraf sensitif, asma dan juga rematik dan lain-lain. Maka tempat ini dijadikan sebagai tempat pemandian air panas yang paling terkenal di bagian utara Taiwan, yaitu dengan nama Peitou. Oke, kita akan melihat ciri khas yang ada di sumber mata air panas yang ada di Peitou maupun juga Sinpeitou yang berasal dari pancuran air panas Ta Huang Cui, dan jenis air ini adalah asam sulfat dengan pH dengan kisarannya 3 hingga 4. Airnya berwarna kuning agak keputihan dan juga agak keruh dengan suhu temperatur berkisar antara 50 hingga 90 derajat Celcius yang memiliki aroma belerang secara samar-samar. Dan di tempat Peitou maupun Sinpeitou yang sudah dipenuhi dengan industri-industri pemandian sumber mata air panas ini, mulai dari penginapan, hotel, resort pemandian air panas, dan sebagian terkonsentrasi di Jalan Zhongshan, Jalan Guangming, serta di sekitar Taman Peitou dan juga di Geothermal Valley atau lembah panas bumi. Dan dengan setiap tempat menawarkan karakteristik uniknya sendiri, beragam fasilitas hidroterapi, rekreasi yang menawarkan pengalaman berendam dan pemulihan bagi para wisatawan. Nah, teman-teman, tempat-tempat wisata di sekitarnya yang juga layak dikunjungi, misalkan ada 3 harta karun di pancuran sumber mata air panas di Peitou yang terdiri dari Yingsongke, Xingnai Tang atau kolam air Xingnai, Longnai Tang, dan Tiekou-an Historical Park yang mencatat hotel pemandian air panas pertama di Taiwan. Semuanya juga memiliki latar belakang sejarah yang mendalam. Selain itu juga masih ada Taman Peitou, Museum Pancuran Air Panas Peitou, Galeri Peninggalan Peitou, dan juga Geothermal Valley yang merupakan objek wisata yang patut dikunjungi. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk mendalami destinasi wisata sumber mata air panas dan pemandian di Peitou atau berendam air panas di Peitou yang merupakan pemandian yang kaya akan sejarah. Peitou sendiri adalah sumber mata air panas Tosca yang mengandung senyawa radium, salah satu dari hanya 2 pemandian yang ada di seluruh dunia. Memang jenis dan kualitas sumber air panas sangat beragam dan di tempat ini juga bisa menikmati budaya nakasi atau pertunjukan musik keliling serta kuliner yang khas yang ada di Peitou. Di hari ini mengajak teman-teman untuk menyelusuri Sungai Peitou sambil perlahan-lahan berjalan di tanjakan. Aliran air deras yang ada di selokan kecil di tepi jalan bisa terlihat kepulan uap air panas. Akhirnya tiba di lembah geotermal di mana sebuah kolam rendam tangan penyambutan berbentuk pulau Taiwan sangat unik dengan kualitas air jernih, agak sedikit kehijauan, secara umum dikenal dengan sumber air belerang Tosca. Dengan nilai pH-nya antara 1 hingga 2 tergolong asam kuat atau ada yang menyebut sebagai asam sulfat. Selain itu juga ada sebutan lain untuk sumber mata air pemandian di Peitou yang dikenal dengan sumber mata air radium karena mengandung unsur radioaktif radium. Mendengar kata radioaktif membuat kita juga merasa khawatir apakah senyawa tersebut tidak membahayakan untuk kesehatan manusia. Teman-teman, dalam hal ini tentu akan dilakukan penelitian terlebih dahulu. Seperti di masa kependudukan Jepang, mereka yang melakukan penelitian secara medis dan menemukan bahwa kualitas mata air radioaktif seperti ini dengan dosis yang diatur bisa memiliki efek menghilangkan kelelahan atau meredakan nyeri otot dan tulang. Dan mereka juga merasa bahwa sumber mata air ini sangat berharga, begitu langka, bahkan di seluruh dunia hanya ada
dua. Yang pertama adalah pemandian air panas di Peitou di Taiwan. Yang kedua adalah pemandian mata air panas di Tamagawa di prefektur Akita di Jepang. Selain itu masih ada lembah geotermal yang sangat terkenal sebagai objek wisata yang juga direkomendasi untuk dikunjungi. Sepanjang tahun diselimuti oleh uap, saat mendekat hawa panasnya juga sangat terasa. Sumber mata air panas terbuka seluas 2.800 meter persegi ini dengan suhu airnya, suhu temperatur rata-rata di atas 70 derajat Celcius. Dan bahkan ada beberapa titik-titik tertentu dengan suhu temperatur yang mencapai 90 hingga 100 derajat Celcius. Pada saat kita memasukkan telur ayam atau telur bebek, maka telurnya bisa matang. Dan juga di permukaan air tersebut terlihat gelembung-gelembung air kecil yang halus mendidih, dan hal ini juga membuat orang-orang sekitar mereka mulai berimajinasi bagaikan air neraka yang mendidih ya. Nah, tidak heran di zaman dahulu lembah geotermal ini juga disebut dengan lembah neraka. Oke, dan hari ini Amina juga mengajak teman-teman untuk mengetahui asal-usul dari nama Peitou dan juga situasi landscape yang ada di tempat ini. Kawasan Peitou yang dikelilingi oleh pegunungan Tatun, ditambah lagi kabut karena panas bumi senantiasa menyelimuti tempat ini. Kemudian pada saat gerimis di musim hujan, di seluruh kota kecil di Peitou ini diselimuti oleh kabut tipis dan membuat orang semakin yakin bahwa ini adalah lembah neraka. Dan menurut penduduk asli di tempat ini yang dulu ditinggal oleh suku Katagalan, mereka menyebut lokasi Peitou sebagai Patau, yang artinya adalah tanah para dukun. Dan inilah asal-usul atau asal mula nama Peitou, yang melukiskan aura nirwana yang cukup misterius bagi penduduk lokal. Dari sisi sejarah dan budaya, ada pakar yang menyampaikan bahwa kuliner Peitou yang cukup terkenal dengan kemegahannya. Setelah perang, banyak hotel pemandian air panas di Peitou yang merupakan cabang-cabang restoran dari Taipei. Sehingga para koki-koki mereka silih berganti dipindahkan masing-masing untuk menunjukkan keahlian mereka dalam memasak. Menjamu tamu-tamu yang membutuhkan kemewahan, maka hidangan pun harus mewah dan lezat, dilengkapi dengan minuman beralkohol sehingga menambah cita rasa makanannya. Dan beberapa hidangan-hidangan mewah seperti pho tiao chiang, ikan mahal, udang zumbo, kepiting, dan lain-lain yang menjadi ciri khas kuliner restoran Peitou yang megah. Di masa kependudukan Jepang, sebagian besar penginapan yang juga menyediakan layanan pertunjukan dari para geisha. Kemudian setelah perang, seiring dengan masuknya alat-alat musik barat, ada pertunjukan musik akordeon, saksofon, bass, gitar, dan bentuk iringan musik yang disajikan juga mulai berubah. Selain itu, masih ada pertunjukan yang cukup unik yang dikenal dengan nakashi, atau bahasa Jepangnya nagashi, yang merupakan bentuk musik populer tradisional di Jepang dan di Taiwan yang dikaitkan dengan unsur-unsur budaya kelas pekerja seperti kedai teh atau bar. Dan di masa lalu musik nakashi di Peitou yang sangat populer. Meskipun kini budaya nakashi di Peitou secara perlahan meredup dengan adanya perubahan musik atau dengan kebangkitan industri karaoke maupun KTV. Akan tapi landscape budaya Peitou yang lain seperti layanan antar cepat dengan sepeda motor juga semakin populer. Karena kita bisa melihat kawasan Simpeitou sendiri yang memiliki jalanan-jalanan naik turun, tangga-tangga yang sempit sehingga memungkinkan para pengendara sepeda motor yang memiliki mobilitas tinggi untuk berkembang dengan layanan antar jemput yang unik menggunakan sepeda motornya. Inilah khas yang ada di Peitou dan Simpeitou, mulai dari industri pemandian air panas hingga kehidupan masyarakat setempat yang memberikan budaya yang cukup khas dan unik. Semoga saja perjalanan goes hari ini bersama Amina juga bisa menyenangkan hati teman-teman.
Demikian untuk informasi hari ini, Aminah pamit dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan.